BRSDMKP menyusun satu program prioritas yang kita sebut dengan nama Smart Fisheries Village. Smart Fisheries Village tersebut kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah Smart Fisheries Village berbasis UPT atau unit pelayanan teknis, dan juga ada Smart Fisheries Village yang berbasis pada desa. Nah, kenapa kita membuat dua tipe Smart Fisheries Village tersebut? Dalam artian, kalau Smart Fisheries Village UPT itu justifikasi di belakangnya itu adalah kita ingin pertama mengoptimalisasikan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh seluruh UPT di bawah BRSDMKP. Karena aset-aset tersebut yang saya lihat selama ini masih belum optimal pemanfaatannya. Oleh sebab itu kita ingin mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui program Smart Fisheries Village tersebut. Terdapat sekitar 102 hektar luasan lahan untuk perikanan budidaya yang ada di catatan barang milik negara balai kita ini. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros merupakan salah satu unit pelayanan teknis atau UPT di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dengan fokus pada ruang lingkup perikanan budidaya air payau. Jadi secara histori balai kita ini memang mengerjakan perikanan budidaya berbasis air payau. Itu sudah zaman dulu, sejak fungsi masih menjalani fungsi riset. Dengan adanya dinamika organisasi, maka kami dituntut untuk mengoptimalkan aset tadi dengan program Smart Fisheries Village. Nah, potensi keilmuan, kepakaran, dan juga pengalaman berbudaya itu menjadi dasar kita mengelola aset-aset yang ada dengan kemampuan tadi, sehingga kita bisa melaksanakan perikanan budidaya air payau, baik itu aspek pembenihan maupun aspek pemasaran. Jadi semua lini dari perikanan budidaya air payau bisa kita lakukan di balai kita ini. Dengan potensi yang dimiliki, serta sarana dan prasarana yang mumpuni, Balai Maros ditetapkan sebagai pilot project Smart Fisheries Village UPT BRSDM. UPT-UPT yang dimiliki oleh BRSDMKP itu memiliki variability, memiliki aset lahan yang cukup bervariasi. Oleh sebab itu, saya kira untuk tahapan awal kita sudah menentukan beberapa lokasi UPT yang akan dijadikan sebagai piloting project untuk Smart Fisheries Village tersebut. Di antaranya Sukamandi, itu berbasis pada pembenihan ataupun menghasilkan benih-benih unggul. Kemudian ada di Bogor, ada di Maros, ada juga di Palembang. Nah, saya kira ini merupakan beberapa UPT-UPT yang kita coba support awal untuk piloting project. Nah, kenapa saya memilih, kenapa BRSDMKP memilih beberapa lokasi tersebut, terutama kenapa memilihnya di Balai Riset Budidaya Air Payau dan Penyuluh Perikanan di Maros, itu karena kita lihat Maros memiliki aset yang sangat besar. Kita bisa segmentasi, Maros memiliki aset, ada 4 segmen aset yang dimiliki oleh Maros. Dengan 4 lokasi tersebut, kita akan mengembangkan spesifik sesuai dengan karakteristik aset yang dimiliki. Sebagai contoh, Takalar dengan memiliki teknologi supra intensif pembesaran udang, tambak udang, ini menjadi core kompetensi pengembangan SFV di unit di Takalar tersebut. Sedangkan di kantor Maros itu sendiri akan dikembangkan apa? Bina padi. Jadi kombinasi antara pertanian dengan perikanan di sana. Harapannya dengan bina padi tersebut juga nanti akan terlahir ekowisata berbasis bina padi. Ya, ini juga akan mengungkit, memberikan kasana baru, memberikan nuansa baru bagi masyarakat di sekitar sana. Kemudian di Baru menjadi lokasi pembenihan udang secara intensif di sana. Ya, selain itu juga ada kekerangan, ada kepiting, ada juga ikan-ikan laut lainnya. Dan yang paling menarik terakhir adalah kita masih tetap melakukan suatu kegiatan budidaya berbasis pada lingkungan atau berbasis pada tumbuhan mangrove. Ini lokasinya di Marana. Nah, ini saya kira kombinasi tersebut yang menjadikan kami memilih salah satu piloting project di kantor balai di Maros. Ya. Fasilitas aset yang luar biasa kita kelola, yang menjadi catatan barang milik negara di balai kita ini, maka
BRSDM KP menetapkan balai kita, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, sebagai salah satu Smart Fisheries Village yang berbasis UPT. Saat ini, SFI UPT Balai Maros memiliki 3 instalasi, yaitu instalasi Minapadi di Kabupaten Maros, instalasi pembenihan udang di Kabupaten Baru, dan instalasi budidaya udang faname di Kabupaten Takalar. Minapadi sendiri merupakan teknologi tepat guna dalam rangka optimalisasi produktivitas lahan sawah melalui integrasi budidaya ikan dengan padi. SFI Minapadi terletak di samping kantor utama Balai Maros dengan luas lahan kurang lebih 2.000 meter persegi. Rencananya pada tahun 2023 akan diadakan pengembangan lahan minapadi seluas kurang lebih 20 hektar di samping lahan minapadi yang ada sekarang. Komoditas yang dipelihara atau ditanam di lahan ini yaitu padi, ikan nila, jagung, dan cabai. Jika panen, insya Allah produksi padi yang dihasilkan kurang lebih 350 kilo padi, 280 kilo ikan, 40 kilo jagung, dan 5 kilo cabai dengan nilai rupiah 9,7 juta. Kegiatan yang lain di SFI Minapadi yaitu pertanian yang terintegrasikan dengan edwisata, pembuatan pakan mandiri, hidroponik, auto, sirkulasi, kolam nila bioblok, dan monitoring kualitas air online. Pada kegiatan budidaya nila bioblok, kami bermitra dengan Aquapar selaku menyediakan kolam terpal sebanyak 2 unit. Bersama Aquapar juga kami melakukan kegiatan yang mendukung komunitas sosial berupa pembuatan kolam nila terpal di Panti Asuhan Al-Qadri Kabupaten Maros. Untuk mengoptimalkan lahan yang ada, instalasi Minapadi SFI Balai Maros tidak hanya memiliki komoditas ikan nila, melainkan juga memiliki komoditas ikan lele yang dibudidayakan dengan sistem budik damber oleh Penyuluh Perikanan Kabupaten Maros. Kegiatan budik damber ini, budidaya ikan dalam ember, adalah kegiatan yang diintegrasikan dengan kegiatan lainnya, khususnya dengan pertanian. Sebenarnya kegiatan ini adalah ditujukan untuk pemanfaatan lahan. Biasanya kegiatan di tingkat lapangan, masyarakat mempunyai lahan pekarangan. Di lain pihak, pekarangan tersebut ternyata tidak terlalu sempit untuk ditanami. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan lahan tersebut yaitu menggunakan budidaya dengan sistem ember, di mana menggunakan ember ini satu sisi bisa mengoptimalkan lahan yang ada, sisi lain kita bisa memanfaatkan hasil. Ada 2 produk untuk bisa kita hasilkan. Pertama adalah ikan, yang kedua adalah sayur. Tujuan lainnya adalah kita bisa mendekatkan masyarakat ke pasar. Karena dengan adanya budidaya damber ini, masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sayurnya dan ikannya tidak perlu lagi ke pasar. Cukup memanen sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kita selaku penyuluh ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, kita mengajak para pelaku utama atau masyarakat untuk menyaksikan atau mengunjungi sendiri kegiatan yang ada di sini, sehingga mereka bisa belajar bagaimana melaksanakan kegiatan usaha budidaya minapadi, begitu dulu dengan usaha budidaya damber. Kemudian selanjutnya, kami selaku penyuluh menjadikan sebagai materi penyuluhan di tingkat lapangan nantinya, sehingga bagi warga yang mempunyai potensi untuk kegiatan minapadi maupun budidaya damber, itu kita bisa menyampaikan teknologi minapadi maupun budidaya damber di tingkat lapangan. Kemudian kami juga sudah menginventarisasi lokasi atau kelompok
yang kemungkinan besar mempunyai potensi untuk pengembangan mina padi maupun budidaya. Begitu pula kita bekerja sama dengan teman-teman penyuluh pertanian untuk pengembangan budidaya mina padi ini. Karena 3 minggu yang lalu mereka berkunjung juga di sini dalam rangka pengembangan kegiatan pertanian di wilayah binaannya masing-masing. Tentu diintegrasikan dengan ikan, dalam hal ini budidaya mina padi. Selain itu, pada instalasi mina padi SCV Balai Maros juga terdapat budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Salah satu pengembangannya di masyarakat yaitu berupa pendampingan cara budidaya dan pembuatan pakan mandiri yang merangkul pelaku usaha, diantaranya pemuda milenial dan komunitas sosial. Dukungan balai yang kami dapatkan, yang pertama itu pelatihan dan pendampingan pada sistem budidaya bioflok. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan pembuatan pakan mandiri untuk sistem bioflok itu sendiri. Harapan kedepannya untuk Balai Budaya Air Payau di Kabupaten Maros ini, untuk saya perwakilan untuk milenial pemuda bioflok, harapannya kami milenial tetap disupport untuk pengembangan bioflok dan mina padi itu sendiri. Harapan saya selanjutnya bioflok mina padi ini dapat diperluas kepada komunitas milenial lainnya sehingga penerima manfaat dari bioflok mina padi ini lebih banyak lagi. Kemudian ada hal yang menarik yang kami bangun dalam Smart Fisheries Flat UPT ini, khususnya di SFP Mina Padi, di mana di SFP Mina Padi ini kita bukan hanya melakukan budidaya padi dan budidaya ikan nila, tapi juga kami memberikan contoh bagaimana melakukan budidaya sistem bioflok sebagai percontohan atau model bagi masyarakat skala rumah tangga. Di sini kami menjalin mitra dan membangun kerjasama dengan komunitas penggiat sosial, yaitu panti asuhan. Di mana di panti asuhan di dekat kantor kami mendampingi, kami bina untuk berbudidaya ikan nila sistem bioflok. Dan yang menarik di sini adalah keterlibatan dari pengurus panti dan warga panti asuhan itu sendiri, yaitu anak-anak yatim piatu, bersatu padu bagaimana belajar berbudidaya, termasuk kita memberikan materi bagaimana membuat pakan ikan secara mandiri. Dengan demikian kita harapkan dari awal tahun 2020 ini panti asuhan tadi kemudian bisa berkembang dan bisa mengembangkan usaha sendiri sehingga bisa menjadi mandiri dalam pemenuhan protein ikan bagi anak-anak yang hidup di panti asuhan. Kedepan kami akan berencana dengan Smart Fisheries Flat UPT ini kami bisa mengembangkan di tempat-tempat lain, tempat-tempat penggiat komunitas sosial lainnya, baik itu panti asuhan, pesantren ataupun yang lainnya. Sehingga dengan satu kali kita memberikan pendampingan atau kegiatan di lokasi tersebut, dampaknya bisa dirasakan oleh puluhan bahkan ratusan orang yang tinggal di lokasi tersebut. Udang faname juga menjadi salah satu komunitas unggulan Balai Maros. Dalam proses budidayanya, SFV Balai Maros memiliki instalasi pembenihan udang faname di Kabupaten Baru yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Instalasi ini merupakan sarana prasarana yang dimiliki oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluh Perikanan Maros yang berlokasi di Desa Lawalu, Kabupaten Baru. Instalasi pembenihan udang ini memiliki luas lahan sekitar kurang lebih 9 hektar. Dan fungsi utama dari sarana instalasi pembenihan udang itu melaksanakan kegiatan terkait bidang pembenihan. Fasilitas yang ada di instalasi pembenihan udang, pertama ada gedung Nuclear Center. Gedung ini di dalamnya terdapat beberapa ruangan. Ada ruangan untuk pemeliharaan induk, ada ruangan untuk pemijahan, ada ruangan untuk pemeliharaan larva. Gedung untuk kegiatan pemeliharaan induk itu dilengkapi dengan bak yang bervolume 10 ton. Sedangkan untuk ruangan untuk pemijahan atau penetasan itu
dilengkapi dengan bak fiber yang volume 250 liter. Sedangkan untuk pemeliharaan larva udang-udang, pemeliharaan larva udang itu dilengkapi bak fiber ada yang 10 ton, ada yang volume 7 ton, ada yang volume 2 ton. Sedangkan untuk gedung multiplication center atau tempat pemeliharaan naturasi atau pematangan gonad, pematangan gonad dan pemijahan serta pemeliharaan nopli. Terus gedung modul produksi. Gedung modul produksi ini khusus untuk pemeliharaan larva udang. Dilengkapi dengan sarana bak dengan volume 10 ton sebanyak 10, sedangkan untuk volume 20 ton sebanyak 1 bak. Untuk dukungan mitra dari teknis budidaya dalam pengembangan Smart Fisheries Village pembenihan ada dari mitra PT Trikarta Pratama, ada dari mitra CP Saruni Benur, terus ada mitra dari aspek IT yaitu berupa alat ukur jala. Sebagian hasil dari pembenihan di Baru ini nantinya akan dikirim ke instalasi tambak takalar untuk dibesarkan atau dibudidayakan, dan juga merupakan bagian SFV UPT Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Penyuluhan Perikanan Maros. Instalasi pembenihan udang Faname ini juga membangun segmentasi usaha penggelondongan udang, bekerja sama dengan masyarakat sekitar, salah satunya dengan Pokdakan Faname Mandiri yang berada di Kabupaten Baru. Penggelondongan udang atau dalam bahasa Bugis disebut pagalondo adalah pemeliharaan benur dari hatchery ke dalam kolam bak atau kolam tanah selama 10 hingga 20 hari sebelum dipindahkan ke tambak. Peran penyuluh perikanan Kabupaten Baru untuk kegiatan SFV penggelondongan benur, kami sebanyak 15 orang penyuluh perikanan Kabupaten Baru mendampingi program dari Balai Sarmikal Maros ini, dan ke-15 orang ini kita memang sama-sama turun di setiap hari Kamis itu untuk mendampingi pelaku utama. Khusus untuk kegiatan sehari-hari dari pendampingan penggelondongan ini, kami sebagai pendamping di Kecamatan Sopir Gajah ini mendampingi pelaku utama setiap hari berupa pengecekan perkembangan dari benur yang digelondong tersebut, ya, mulai dari manajemen pakan, kemudian pengukuran kualitas air, dan segi bagaimana manajemen kualitas airnya. Peran balai ke Pagalondo ada dua poin, yaitu menyiapkan media air yang sudah treatment, terus menyediakan benur Faname yang berkualitas F1. Alhamdulillah Maros sekarang ini sudah memfasilitasi kita, karena kita ini ada kendala kemarin, mulai dari air, bibit. Nah, ternyata Balai Maros dan penyuluh itu kita ini ada pertemuan kemarin itu. Alhamdulillah mereka mau dampingi kita, pendamping ini mendampingi kita untuk belajar pengelondongan. Dan hasilnya sudah kita buktikan sekarang ini, karena saya sudah panen. Harapan saya ke depannya mudah-mudahan ini Maros bisa berlanjut terus. Karena kita ini memang itu yang kita harapkan sebenarnya. Karena kita ini kan petani kecil, jadi kalau ada bantuan dari pemerintah masuk ke kita, kita bisa petani tambak khususnya Desa Lawal bisa meningkat. Terutama petani-petani kecil ini. Cukup jadi saya lihat ini Maros ini betul-betul alhamdulillah bisa membantu kita. Cuma kedepannya mudah-mudahan bisa terus seperti itu. Dia fasilitasi kita pakan, air. Kami juga sangat berterima kasih kepada Balai Penyuluhan Maros dengan penyuluhnya, dengan adanya pendampingan ini, bahwasanya dengan adanya hal seperti ini bisa meningkatkan penghasilan, kesejahteraan kami, dan ini merupakan satu hal yang baru bagi kami juga. Jadi kami harapkan Balai Sarmikal Maros itu terus membantu kami. Harapan kami pelaku-pelaku ini bisa kesejahteraannya lebih naik lagi, bisa lebih diperhatikan. Demikian.
Instalasi pembesaran udang faname di Kabupaten Takalar berfokus pada budidaya udang faname dengan beragam teknologi, yaitu teknologi semi-intensif, teknologi intensif, teknologi super intensif, dan teknologi skala rumah tangga. Instalasi tambak percobaan Punaga Takalar memiliki lahan kurang lebih luas 12 hektar dan yang terpakai sebagai untuk budidaya sekitar 9 hektar. Dulunya lahan ini dipakai sebagai lahan penelitian untuk sumber daya perikanan. Instalasi tambak Punaga Takalar memiliki lahan seluas 12 hektar, diantaranya 80% berupa tambak beton dan ada pun tambak tanah. Teknologi semi-intensif yang dikembangkan sekarang ini hanya menggunakan 4 kincir, sedangkan teknologi intensif menggunakan lebih dari 4 kincir, dan sedangkan super intensif itu melebihi dari 10 kincir, dan skala rumah tangga yang digunakan dengan menggunakan aerasi. Pada tebar yang digunakan semi-intensif 40 ekor per meter persegi, semi-intensif 100 ekor meter persegi, skala rumah tangga 500 ekor meter per kubik. Proses pembesaran benih udang faname ini awal mulanya kita ambil bibit dari itu baru termasuk juga SVP budidaya udang faname yang terlibat langsung di pembenihan. Jadi untuk kegiatan SFP ini semua penyuluh dilibatkan. Jadi 23 orang ini ikut dilibatkan di sini. Kita secara rutin setiap minggunya berkunjung ke sini, ikut memantau pertumbuhan udang dan ikut melakukan monitoring kualitas air. Beberapa waktu yang lalu kami sudah sempat melakukan kunjungan ke masyarakat untuk survei lokasi dan survei kondisi masyarakat, apakah sesuai untuk teknologi yang diterapkan di sini untuk di lokasi mereka. Dan pada saat kami berkunjung itu, kami sudah bertemu dengan 2 orang pelaku utama yang sangat berminat, dan mereka punya lokasi dan mereka punya media yang siap untuk digunakan. Saya sudah mengikuti pelatihan selama 2 bulan yang dibimbing oleh Balai Maros. Manfaat yang saya dapatkan selama pelatihan 2 bulan ini, saya dapat mengetahui cara budidaya udang faname yang baik dan benar. SFI UPT juga mendukung program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui bidang pendidikan, seperti program praktik Taruna-Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone dalam menunjang kegiatan SFI Balai Maros. Nah, dengan adanya Taruna-Taruni ini sebenarnya menjadi kegiatan inti dari Smart Fisheries Village kita ini. Karena tujuan dari Smart Fisheries Village kita ini adalah untuk pengembangan SDMKP, yang dimana salah satunya adalah pendidikan. Sehingga kegiatan budidaya yang kami lakukan itu dapat dirasakan manfaatnya oleh para Taruna-Taruni tadi yang datang dalam proses belajar mengajar di SFV kita. Dengan demikian kami merasa terbantu karena ada dukungan SDM, yaitu adik-adik Taruna dan Taruni, dan kami punya kewajiban juga memberikan atau sharing pengetahuan terkait dengan perikanan budidaya. Sehingga dengan demikian kita harapkan ada kontribusi dari Smart Fisheries Village UPT ini untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, terutama buat Taruna-Taruni kita tadi. Dalam pengembangannya, sinergi dengan berbagai pihak menjadi poin utama untuk menyukseskan program Smart Fisheries Village UPT. Suatu program tidak dapat dilakukan secara tersendiri. BRSDM tidak akan bergerak sendiri dalam menggolkan program prioritas BRSMKP. Begitu pula dengan program yang dicanangkan oleh BRSMKP Smart Fisheries Village tersebut. Jadi Smart Fisheries Village ini kita mencoba meng-guide seluruh stakeholder, baik dari pemerintahan, baik dari swasta, perbankan, ataupun dengan masyarakat setempat. Saya kira sebagai contoh saja, di Maros tadi saya sampaikan, di Maros sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Secara teknologi sudah menjalin kinerja dengan salah satu startup terkait dengan perikanan.
Kemudian juga kita mencoba mengkaitkan dengan perbankan yang ada, baik BNI, BRI, kemudian juga dengan kelembagaan ataupun kementerian yang ada, Kementerian Desa Perdesaan, yang tentunya nanti juga kita akan dorong Kementerian Pariwisata. Karena ini apa? Dengan program Smart Fisheries Village tersebut, jadi kita tidak hanya menaikkan aspek perikanan, namun juga aspek pariwisata yang akan kita naikkan. Oleh sebab itu, sinergitas antara seluruh lembaga, seluruh stakeholder ini menjadi poin utama kami untuk menggolkan program Smart Fisheries Village tersebut. Selain itu, program Smart Fisheries Village (UPT) juga menjadi salah satu sumber percepatan peningkatan PNBP yang nantinya akan mendorong kemandirian UPT. Dengan pemanfaatan aset secara optimal tersebut, tentunya akan mendongkrak pendapatan PNBP. Namun saya perlu sampaikan juga di sini ya, dalam artian Smart Fisheries Village tersebut tidak hanya semata-mata untuk mendapat pemasukan negara berupa PNBP, namun juga saya selalu menyampaikan kepada seluruh jajaran di BRSDMKP bahwa tujuan kita adalah juga mensejahterakan masyarakat, memberikan kontribusi kepada masyarakat terkait dengan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh BRSDMKP. Oleh sebab itu, kita juga nanti akan melatih masyarakat tersebut dengan menggunakan produk-produk inovasi yang dimiliki oleh BRSDMKP. Itu pun tidak berbayar, artinya kita bisa memberikan. Itulah CSR, itulah negara hadir untuk masyarakat, untuk mensejahterakan, mengenal inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BRSDMKP. Sehingga proporsional antara pengabdian kepada masyarakat dan pendapatan PNBP harapannya berjalan secara profesional. Dengan dukungan dari kegiatan pembenihan di instalasi di Baru, kegiatan pembesaran budidaya udang semi intensif, intensif dan super intensif di Kabupaten Takalar, dan kegiatan Smart Fisheries Village Minapadi di Kabupaten Maros. 3 kegiatan ini insya Allah akan menyumbang PNBP sebesar 1 miliar yang akan bisa kita setorkan pada masa akhir panen, yaitu sekitar bulan Desember 2022 atau bulan Januari 2023. Dengan harapan adanya regulasi skema penggunaan kembali PNBP secara revolving, itu akan menjadi modal kembali bagi kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan budidaya, menunjang kegiatan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan juga pendidikan bagi taruna-taruna yang berkarya, berlatih di kantor kami. Harapan yang paling utama adalah tentunya optimalisasi aset itu dapat tercapai secara maksimal gitu ya. Sehingga apa? Dengan optimalisasi aset dimanfaatkan secara maksimal, negara ini akan diuntungkan kalau saya lihat ya. Efektivitas pemanfaatan anggaran akan sangat baik. Karena apa? Semua bisa jadi kalau modelnya KSO, modelnya sewa, negara tidak perlu lagi berpikir terkait dengan biaya perawatan, pemeliharaan. Karena sudah menjadi tugas KSO, menjadi tugas penyewaan tersebut. Kita hanya core kompetensi kita di intinya saja. Gitu. Itu yang pertama terkait dengan pemanfaatan aset. Sehingga bisa efektif dan efisien dalam rangka penghematan pembiayaan dari negara. Yang kedua, negara diuntungkan dengan apa? Adanya pemasukan berupa PNBP. Ya, PNBP ini bisa terus bergulir. Sehingga pada saat ini BRSDMKP sudah diberikan berdasarkan surat keputusan dari Kemenkyu bahwa 74% PNBP itu bisa dimanfaatkan oleh BRSDMKP. Saya kira ini merupakan suatu peluang yang sangat baik yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh UPT untuk dapat menggulirkan kembali, melakukan sustainability kegiatan untuk PNBP tersebut. Gitu ya. Yang ketiga, tentunya semua komponen people, SDM yang ada di UPT itu akan bergerak. Karena semua akan bergerak sesuai dengan tugas fungsinya untuk mendukung hal tersebut. Saya kira itu beberapa hal ya yang menjadi harapan kami. Dan ini bukan harapan saja, harapan saya juga nanti di akhir dari program ini, dalam artian kita punya program sampai 2024 ya, di akhir kita bisa melihat bagaimana kinerja. Dan tentunya kalau itu berkinerja baik, itu akan terus kita lanjutkan terus. Untuk tentunya ya bagi kesejahteraan UPT, hidupnya cycle administrasi di UPT, pemanfaatan aset di UPT, dan tentunya juga bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.